Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami AFE Channel, channel yang membahas seputar dunia pendidikan dan ilmu teknik. Bagi yang baru gabung, jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan bagikan ke yang lain. Terima kasih. Sebelum ke materi, mari kita simak gambar berikut ini. Pahamkah Anda maksud dari gambar tersebut? Belum tahu? Mari kita bahas, let's go. Jadi beberapa gambar tersebut merupakan contoh daripada alat ukur yang bertujuan untuk mengetahui besaran pada suatu komponen atau objek yang diukur. Lantas apa saja sih alat ukur yang digunakan dalam bidang teknik? Sebelum mengenal masing-masing alat ukur, perlu kita ketahui bahwa tentang pengertian alat ukur terlebih dahulu. Mengukur merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan langkah-langkah tertentu untuk menunjukkan besaran dari suatu benda atau objek yang diukur. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka atau nilai, besaran, dan satuan, misalnya panjang, luas, volume kecepatan, dan lain sebagainya. Satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Besaran terbagi menjadi dua bagian, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan dan digunakan sebagai dasar dalam menentukan satuan-satuan pada besaran lainnya. Besaran turunan adalah besaran yang diperoleh dari hasil olahan besaran pokok, seperti perkalian atau pembagian. Berikut adalah besaran pokok dan besaran turunan beserta satuannya. Silahkan di-screenshot jika masih kurang paham. Mari kita lanjut. Perlu diketahui bahwa dalam bidang teknik tidak terlepas dari yang namanya alat ukur. Lantas apa saja sih alat ukur tersebut? Monggo disimak baik-baik. Pengukur celah, Feller Gauge, thickness gauge. Feller gauge terdiri dari beberapa plat baja dengan ukuran ketebalan dari 0,01 mm sampai dengan 1 mm. Feller gauge adalah alat untuk mengukur celah pada komponen otomotif, seperti pada celah katup, celah roda gigi, dan celah busi. Pengukur kerataan, straight edge. Straight edge berfungsi untuk mengukur kerataan suatu permukaan. Ketidakrataan permukaan komponen diketahui dari membandingkan permukaan yang akan diukur dengan menempelkan straight edge di atas permukaan komponen, kemudian periksa celah antara permukaan komponennya dengan menggunakan Feller gauge. Dial indikator, dial gauge. Dial gauge berfungsi untuk mengukur kebengkokan dan keolengan pada poros, disc brake, runout, backlash diferensial. Jangka sorong, vernier kaliper. Vernier kaliper adalah alat untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, serta kedalaman suatu benda. Alat ini biasanya menggunakan skala utama 0,05 mm dan 0,02 mm. Mikrometer, mikrometer. Mikrometer terdapat dua jenis, yaitu mikrometer dalam, inside micrometer, dan mikrometer luar, outside micrometer, yang masing-masing mempunyai fungsi. Outside micrometer digunakan untuk mengukur bagian luar bentuk kubus, persegi panjang, bujur sangkar, atau bulat dengan lebih teliti atau presisi. Inside micrometer digunakan untuk mengukur bagian dalam pada bentuk pipa bulat, segi empat, dan lain sebagainya dengan lebih teliti atau presisi. Mikrometer mempunyai nilai ketelitian dari 0,01 mm. Tingkatan alat ukuran yang digunakan antara lain 0 sampai 25 mm, 25 sampai 50 mm, 50 sampai 75 mm, dan 75 sampai 100 mm, dan seterusnya.
Pengukur lubang silinder, cylinder bore gauge. Cylinder bore gauge adalah alat ukur yang berfungsi untuk mengukur diameter silinder untuk menentukan nilai keovalan dan ketirusan dari silinder tersebut dengan teliti. Alat penguji radiator, radiator end cap tester. Radiator tester digunakan untuk memeriksa kebocoran sistem pendingin radiator dan tutup radiator. Tekanan pembukaan standar berukuran 0,75 sampai 1,05 kg cm persegi, 10,7 sampai 14,9 psi. Tekanan pembukaan minimum 0,6 kg cm persegi, 8,5 psi. Untuk pemeriksaan tutup radiator sebaiknya menggunakan pembacaan maksimum sebagai tekanan pembukaan. Pompalah radiator end cap tester sampai tekanan 1,2 kg cm persegi, 17,1 psi. Kemudian, periksalah supaya tekanan tidak turun. Apabila tekanan turun berarti ada kebocoran pada sistem pendingin atau pada komponen sistem pendingin. Kunci momen, torque wrench. Kunci momen berfungsi sebagai alat pengukur kekencangan baut dan mur. Kunci momen berfungsi juga untuk mengukur gaya puntir pada saat pengencangan mur dan baut. Dengan menggunakan kunci momen ini, maka pada saat pengencangan baut dapat ditentukan sesuai spesifikasi yang terdapat pada buku manual petunjuk servis. Dalam penggunaan kunci momen membutuhkan mata kunci soket yang sesuai dengan ukuran baut atau mur. Multitester, AVO-meter. Multitester adalah gabungan dari ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter. Alat ini digunakan untuk melakukan pengukuran arus, tegangan, dan tahanan pada komponen elektronik. Dalam multimeter ada beberapa bagian yaitu skala, scale, adalah garis yang mempunyai satuan ukur, yaitu antara lain DCV, ACV, dan DCA. Zero Position Adjuster Screw Pointer Calibration Screw adalah baut. Kalibrasi voltmeter dan amperemeter. Adjuster knob, ohm calibration knob, ohm adjuster knob adalah tombol kalibrasi ohmmeter. Range selector knob adalah saklar petunjuk pemakaian batas satuan ukuran yang diinginkan yang terdiri dari ohm, DCV, ACV, dan CMA. Positif terminal DCA adalah terminal positif untuk pengukuran DC ampere. Test lead adalah tangkai kabel pengujian yang mempunyai warna merah untuk terminal positif dan hitam untuk terminal negatif. Hidrometer, hydrometer. Hidrometer digunakan untuk melakukan pengukuran berat jenis elektrolit baterai. Pemeriksaan berat jenis elektrolit baterai merupakan salah satu metode untuk mengetahui kapasitas baterai. Baterai penuh pada suhu 20 derajat Celcius mempunyai berat jenis 1,27 sampai 1,28 sedangkan baterai kosong mempunyai berat jenis 1,100 sampai 1,130. Alat ukur pengapian, timing light tester. Timing light tester merupakan alat untuk mengetahui waktu pengapian, busi memercikan bunga api, pada kondisi mesin hidup. Sehingga waktu pengapian dapat diatur dan disesuaikan dengan standar buku manual. Pengukur putaran mesin, takometer, dan pengukur sudut pengapian, dual tester. Takometer digunakan untuk mengukur putaran mesin dalam bidang otomotif. Alat tersebut digunakan untuk mengukur putaran poros engkol dalam waktu tertentu, yang dikenal dengan istilah rotation per minute, RPM. Dual tester adalah alat pengukur sudut pengapian pada sistem pengapian kontak platina. Pengukur tekanan ban, tire pressure gauge. Tire pressure gauge digunakan untuk mengukur tekanan fluida, udara, gas nitrogen, pada ban sesuai dengan batas yang diizinkan sesuai buku manual servis. Tekanan ban yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat mengakibatkan risiko pada ban. Alat ini memiliki manometer tekanan manual, jarum, atau yang digital. Alat pengukur tekanan AC, manifold gauge. Manifold gauge digunakan untuk mengukur tekanan pada sistem pengkondisian udara, air conditioner. Hasil pengukuran tekanan ini digunakan untuk menentukan kerusakan, diagnosa, pada perawatan dan perbaikan sistem air conditioner.
Alat ukur emisi gas buang, Gas Analyzer and Smoke Tester. Alat ini digunakan untuk mengukur kandungan gas buang pada kendaraan. Alat ukur emisi gas buang kendaraan bermotor bahan bakar bensin disebut gas analyzer, sedangkan alat ukur untuk kendaraan diesel disebut diesel smoke tester. Alat ini terdiri dari berbagai jenis dan bentuk. Pengukur celah oli, plastik gauge. Plastik gauge terbuat dari bahan plastik berbentuk seperti benang yang agak lunak. Alat ini digunakan untuk mengukur celah oli, oil clearance, pada komponen otomotif, seperti pada celah jurnal poros engkol dan pin bantalan. Alat penguji baterai, battery tester. Battery tester digunakan untuk memeriksa kondisi, seperti mengukur voltase tegangan baterai, daya starter, cold shrinking ampere, tingkat tegangan, state of charge, dan tingkat kesehatan baterai, state of health. Dengan menggunakan alat ini, baterai dapat dipantau kondisinya dengan mudah dan akurat. Pengukur kelembaban dan suhu udara, termohygrometer. Alat ini digunakan untuk mengukur suhu ruangan kabin mobil, serta kelembaban pada pengecekan sistem pengkondisian udara mobil. Alat diagnostik tools. Adanya perubahan teknologi pada kendaraan yang dahulu menggunakan sistem manual beralih menggunakan sistem digital. Terlihat pada penggunaan komponen elektronik seperti sensor dan aktuator untuk memudahkan mendeteksi kerusakan pada kendaraan tersebut. Selain itu juga semakin mudah, cepat dan akurat dengan menggunakan diagnostic tools atau dikenal dengan nama scan tools, intelligent tester, diagnostic scan tool, vehicle scanner. Jenis alat ini sangat banyak dan dengan berbagai bentuk. Alat ini berfungsi untuk mendeteksi adanya kerusakan pada beberapa sistem kontrol elektronik seperti Electronic Fuel Injection, EFI, Anti-Lock Brake System, ABS, dan Electronic Brake Force Distribution, EBD, Electronic Stability Control, ESC, pada sistem rem. Sistem keamanan kendaraan dari pencurian, immobilizer. Pelindung pengguna kendaraan dari kecelakaan, airbag system. Menghapus memori kesalahan pada sistem kontrol, ECU. Membaca kondisi kerja mesin, current data. Demikian materi kali ini, sudah pahamkah saudara? Kalau belum, bisa diulang lagi videonya atau kalau mau jelasnya bisa tanyakan di kolom komentar ya. Bagi yang baru bergabung terima kasih, jangan lupa dukung terus channel kami. Saran dan kritik saudara sangatlah berarti bagi kami. Silahkan bagikan ke yang lain supaya banyak yang tahu, banyak ilmu pastinya semakin seru. Terima kasih, sampai di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.